Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Pendeta James Danal. Saya tinggal di Cinere dan semoga terima kasih banyak kami ucapkan untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Denny, dan semua jemaat GPI Hosana. Oke, malam ini saya dikasih tema tentang okultisme. Saya kasih judul The Power to be Free. Kekuatan yang membebaskan. Nah, okultisme kan itu cakupannya sangat luas. Tapi malam ini kita mau tentang satu tema, satu topik, yaitu tentang kita mengerucut ke pelepasan. Nah, sebelumnya okultisme, apakah itu okultisme? Nah, kalau kita lihat dalam sudut pandang yang luas, okultisme itu adalah ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan seringkali dikaitkan dengan hal-hal supranatural, hal-hal yang tersembunyi, yang tidak terlihat, masuk bangsa sihir, santet segala macam. Nah, sebelumnya saya perkenalkan untuk pengalaman saya dulu tentang di okultisme. Jadi dulunya sebelum saya mengenal Tuhan, saya dilahirkan di keluarga ya Kristen tapi ya kejawen jalan, hal-hal okultisme jalan. Dan waktu itu juga ada juga yang membimbing tentang hal-hal itu. Jadi dulu waktu saya masih kecil, hal-hal kayak gini tuh seperti hal yang sudah biasa di daerah saya di tahun 80-an itu. Nah, hal yang semacam ini pun bahkan sampai di zaman milenial kayak sekarang ini juga masih ada. Karena ya apalagi sekarang nih musim-musim mau pilkada begini nih. Banyak orang yang menggunakan kekuatan seperti itu ya untuk nyalek segala macam kan. Kalau zaman dulu kan rame seperti itu, orang yang mau jadi lurah, pilihan segala macam, ya menggunakan hal-hal yang seperti ini, menggunakan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat itu untuk mencapai tujuan mereka di alam nyata. Nah, pengalaman saya waktu kecil tentang okultisme, kan dulu kan banyak kan cerita yang anak hilang, yang diculik wewe segala macam lah. Saya waktu kecil punya pengalaman di situ. Jadi waktu itu saya sekitar umur 8 tahunan, depan rumah saya itu kan pohon hutan bambu gitu. Nah, saya main ke situ. Saya main di situ karena di situ banyak burungnya dan saya suka nyari burung di situ. Lah waktu itu sore sekitar jam 6-an, saya digandeng seseorang dan saya lihat orang itu tetangga saya. Nah, begitu saya ngikut dia, diajak ke rumahnya, nggak lama kok pas begitu saya naik ke rumahnya tiba-tiba kok berubah. Kan rumah tapi saya tuh di atas pohon. Nah, yang lucunya di bawah saya itu satu kampung saya nyariin saya semua, termasuk ada mama saya, om saya, rame. Dan saya ngomong teriak ke mereka, saya ada di sini nih, di atas. Tapi mereka nggak ada yang tahu. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka nyari ke tempat lain. Dan akhirnya saya berusaha, dengan berusaha saya turun dari pohon itu. Dan saya pulang. Nah, waktu ditanya, kamu tadi kemana? Saya diajak ke rumahnya si Bapak A. Nah, terus akhirnya kan keluarga marah kan. Ini orang kok ngajak anak kecil malam-malam nggak tanggung jawab. Nah, akhirnya mau disamperin tuh ke rumahnya. Pas disamperin ke rumahnya, ternyata orangnya nggak ada di rumah. Dengan jam yang sama, ternyata dia lagi ke pasar jemput istrinya. Nggak taunya yang ngajak saya itu tadi, ternyata ya orang sering dilihatin pribadi yang sama tuh, yaitu genderuwo penunggu situ lah. Hal-hal gini tuh dulu percaya nggak percaya, tapi ya saya mengalami hal tersebut. Terus akhirnya ya dari kecil karena saya waktu itu dulu ada sahabatnya kakek saya itu seorang empu keraton. Nah, saya waktu kecil suka belajar sama dia, diajarin bagaimana cara mengundang roh jahat itu, bagaimana cara mendatangkan mereka dan apa berkomunikasi dengan mereka. Dari kecil saya belajar di situ, terus akhirnya sampai besar saya pelajarin hal itu. Nah, waktu itu saya belum mengenal Tuhan secara benar. Nah, setelah hal tersebut berjalan ini, terus sampai suatu saat saya juga pernah bertemu dengan orang yang disebut penguasa pantai selatan. Itu saya juga pernah ketemu juga. Nah, tapi di dunia alam roh ini, kita mau percaya sepenuh waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya mau percaya sepenuhnya dengan apa yang saya lihat dan apa yang mereka
katakan tentang semuanya di alam roh yang waktu saya mengalami perjumpaan di alam roh itu jadi agak apa ya kurang begitu yakin dengan perkataan ya sih kan pernah saya dibawa ke alam roh ditunjuk ini saya punya kerajaan di sini saya lihat semua. Nah tapi yang menjadi sanksi waktu saya membaca di kitab Yohanes bahwa iblis itu bapa segala pendusta. Lah saya mau mempercayai 100% apa yang saya lihat dan apa yang dia katakan agak susah. Kenapa? Lah ini maksud kita mau mempercayai seorang pembohong. Em, makanya waktu saya pelajarin di Alkitab itu terus akhirnya saya lama-lama jadi wah berarti apa yang pengalaman di alam roh dulu jadi saya mulai saya saring segala macam. Nah, terus tapi juga ada pengalaman yang lain sampai sekarang masih membekas yaitu di tahun 2003 saya punya dikasih Tuhan puji Tuhan pengalaman tapi pengalaman yang kurang baik tapi yaitu pengalaman yang benar-benar mengesankan karena apa? Saya waktu itu lagi doa puasa waktu saya udah bertobat pengen melihat namanya surga. Tapi yang Tuhan izinkan saya dibawa malaikat Tuhan melihat Hades. Nah, melihat di dunia orang mati lah. Waktu itu ya sekitar jam 11 malam saya pulang kerja, saya lagi nyandar di tembok, tiba-tiba dua malaikat besar megang tangan saya, yang satu di kanan, satu di kiri. Saya pikir saya lagi ngimpi, tapi begitu saya tek, kaget ditarik dia, saya nengok ke belakang, saya melihat badan saya itu lagi nyandar di tembok dan keadaan tidur. Jadi saya melihat badan saya sendiri dan tiba-tiba depan saya itu ada lubang, ada lorong hitam. Saya dibawa jalan ke sana, lama banget berjalan kayak terbang gitu. Nah, tiba-tiba saya tiba di satu tempat. Di satu tempat itu sangat menakutkan. Eh, eh, di situ hati manusia itu kayak mati rasa. Jadi kalau orang dulu saya waktu masih muda kan punya ambisi, punya keinginan, pengen sukses, pengen punya ini, punya itu, pengen punya segalanya, pengen punya istri segala macam. Nah, di situ hilang. Jadi hanya ada rasa menyesal, tapi menyesalnya itu tidak ada gunanya. Jadi kayak kalau orang dihukum misalkan 15 tahun penjara, selesai 15 tahun penjara masih ada harapan, bisa bebas. Nah, tapi orang di dalam hadis itu, ya udah tinggal nunggu hari penghakiman aja untuk dilempar ke neraka. Waktu saya tanya, saya di mana itu kan? Terus ada jawaban, tapi saya nggak ngelihat. Tapi itu tak saya yakin suara Tuhan. Dia bilang, ini namanya Hades. Nah, begitu saya kasih tahu itu, udah saya nyesel. Tapi di situ makanya saya juga kasih pengalaman katanya melihat si A si B di neraka ya itu saya nggak tahu tapi waktu pengalaman yang Tuhan berikan pada saya di dalam alam roh itu di dalam hadis itu saya nggak bisa melihat siapa-siapa pun di situ tapi saya merasakan banyak orang di dalam hadis itu jadi hadis itu gelap gulita tidak bisa melihat apapun nah tapi kalau terus di situ dikasih tahu ada nanti di ujung hadis itu ada tangga ke bawah nah di bawah sana itu neraka ya yang mungkin yang dikatakan di sana ada ratap tangis dan letak gigi mungkin yang di bawah sana tapi yang di bagian atas itu nggak ada waktu saya pelajarin dan saya berdoa terus di situ dikasih Tuhan konfirmasi jadi Hades itu sebelum Yesus mati dan sebelum disalibkan dan dibangkitkan setiap orang yang meninggal itu ditampung semua di dalam Hades nah tapi setelah Yesus mati dan bangkit orang yang percaya dalam Tuhan itu dipindahkan ke Firdaus dan yang tidak percaya yang bukan di dalam Tuhan dilempar ke neraka. Nah, untuk di zaman sekarang, orang yang di dalam Tuhan mati dibawa ke Firdaus. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan langsung dilempar ke neraka. Tapi yang suam-suam kuku nanti ditampung dulu di Hades. Nanti saat di hari penghakiman, baru orang itu baru dilempar ke bawah. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya di dalam dunia roh. Terus waktu itu juga belajar bagaimana caranya eh, pasang tusuk, bagaimana caranya nyantet orang. Dulu dikasih dia ajarin sama guru saya. Nah, terus bagaimana supaya bisa kebal, segala macam. Nah, dulu saya pikir itu hal yang membanggakan. Tapi begitu mengenal Tuhan, itu sebenarnya hal yang memalukan. Karena itu kita ketipu dengan kelakuan si jahat. Nah, belum Pak Denny ya. Eh, saya kalau Pak D kan Pak Denny suka manggil Pak D. Ya. Ini temanya apa? Okultisme. Oh ya udah. Lah apa yang harus disampaikan di waktu itu saya bilang ya udahlah kita kerucutkan hari ini membahas tentang ini dulu deh tentang pelepasan dulu. Nah, karena kan kemarin habis ngobrol sama sharing sama Pak Denny ada
suatu kasus tentang apa kasus pelepasan segala macam. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengerucut dulu ke bagian okultisme yang bagian ke pelepasan dulu. Nah, di sini yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini supaya kita benar-benar memahami tentang apakah itu okultisme, kita bisa melihat secara benar supaya apa? Supaya kita tidak tertipu oleh hal-hal yang ada di alam lain. Karena apa? Okultisme, hal-hal yang supernatural ini benar-benar hal sesuatu yang menarik. Karena apa? Kalau dia tidak menarik, film horor nggak akan laku. Terus praktek-praktek ya berbau-bau perdukunan itu nggak akan pernah laku ya. Pak Dirman bilang ke saya, Ade dulu dukunnya enggak, saya dulu belajar tentang hal-hal yang demikian, tapi saya bukan dukun. Tapi saya dulu belajar untuk ya pengen sekedar belajar, sama waktu itu saya pikir dulu hal-hal yang saya pelajari itu buat nolong orang. Nggak taunya itu hal yang tidak benar. Waktu saya memahami dan ngerti Alkitab gitu. Nah, makanya kan beberapa kemarin ada pertanyaan kan, karena kalau kita nggak memahami secara benar, kita akan disesatkan. Karena iblis ini paling saat saya mengenal dia dan saya dulu dekat dengan dia, itu paling pintar banget memanipulasi, apalagi manipulasi firman Tuhan. Makanya nggak heran waktu Adam dan Hawa itu tertipu. Waktu dikatakan kan, waktu Tuhan jelas-jelas ngomong jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Tapi dia katakan apa? Sekali-sekali enggak. Nah, waktu dekat dengan penguasa kegelapan ini, saya ada beberapa kali berjumpa dengan suatu pribadi. Dulu waktu ketemu saya ngakunya akulah malaikat terindah. Begitu saya lihat di Alkitab malaikat terindah itu ya si iblis, si Satan, si Lucifer kan. Nah itu saya pernah ngobrol sama dia dan dia bilang, aku bisa memberikan apa aja yang kamu minta asal kamu mengikut saya. Nah, tipuan-tipuan yang dia kerjakan tuh waktu saya ketemu dia banyak sekali. Jadi bagaimana orang yang dekat dengan dia pasti akan karakternya akan sama dengan dia. Karena apa? Doktrinnya dia itu selalu bisa memutarbalikkan kebenaran, bisa memanipulasi keadaan. Makanya kalau tujuan kita belajar saat ini supaya kita memahami benar-benar bahwa alam roh itu benar-benar ada dan nyata. Bahkan hal di dalam alam biasa sekarang ini bisa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, contohnya waktu perang Israel lawan Amalek, itu saat Musa mengangkat tangannya berdoa sama Tuhan, orang Israel kuat. Nah, saat dia lelah tangannya diturunkan, Israel lemah. Jadi apa hal yang di tempat yang apa hal yang kelihatan di depan mata yang fisik itu dipengaruhi hal yang tidak kelihatan. Makanya pentingnya kita harus kuat berdoa. Ya tujuannya gitu supaya di alam roh kita kuat. Nah, sebenarnya ujinya gampang. Kalau kita sedang dimimpiin oleh kuasa roh jahat, dimimpiin setan segala macam. Kalau kondisi rohani kita kuat, di dalam mimpi pun kita kuat melawan dia. Tapi kalau di dalam mimpi kita kalah, nah hati-hati. Jadi rohani kita sedang lemah. Karena dulu saat saya belajar tentang ilmu gitu, ngerjain orang ilmu hitam gitu, kita bisa masuk ke dalam mimpinya orang. Nah, biasanya kalau dulu kita perang preman lawan preman, biasanya saat kita bisa di alam fisik kita susah lain, ya kita kerjain di alam bawah sadar itu ya. Jadi masuk ke dalam mimpinya dia, di situ kita hajar, begitu ketemu, dia dengan sendirinya akan takut. Nah, jadi tujuan kita belajar itu memahami secara benar. Jadi supaya kita jangan tertipu dan termanipulasi oleh si jahat. Nah, kan banyak kan hal yang boleh dan tidak boleh. Karena ada banyak yang bertanya, Kak, boleh nggak kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Karena saya dulu selama orang tua saya hidup, saya nggak pernah dekat dan nggak apa begitu saya meninggal, saya pengen ke kuburan, pengen mendoakan dia. Nah, Alkitab jelas mengatakan, dan pengalaman saya masuk ke Hades, orang yang sudah masuk ke sana udah nggak bisa diapa-apain, udah nggak butuh doa kita. Karena apa? Sudah putus hubungan dan orang itu sudah masuk di alam roh, sudah selesai dalam kehidupan di dunia. Didoakan pun nggak akan mengubahkan posisi dia bisa ke surga atau dan jelas di dalam Alkitab Yesus pun waktu dia turun ke dunia orang mati ya dia di situ membebaskan tawanan yang orang-orang yang benar, yang orang-orang dalam Tuhan ya itulah yang dia bebas. Jadi
Kalau kita tidak memahami hal ini, kita akan dibohongin oleh si jahat tadi. Suruh, ini Pak Mbah mau datang kok, 100 harinya Mbah dikasih sesajen. Nah itu kalau kita memahami kebenaran nggak akan melakukan itu lagi. Nah, makanya belajar okkultisme ini untuk memahami bahwa hal-hal demikian jangan dilakukan. Nah, yang kedua, boleh lagi Pak, ini slide-nya. Nah, supaya kita bersikap dengan benar. Hal-hal yang seperti supranatural ini memang benar adanya, jadi kita harus menyikapinya dengan benar. Kita nggak perlu takut, karena proteksi Tuhan sudah sungguh sangat sempurna, tapi juga nggak boleh menyepelekan. Jadi terhadap hal yang demikian, kita nggak boleh takut. Terus kan ada orang yang parno, itu ada ini, nggak perlu kayak gitu. Karena apa? Seharusnya yang takut sama kita itu setannya. Karena apa? Setan itu takut dengan orang percaya. Yang ditakutin bukan orang percayanya. Setan nggak takut sama pendeta. Yang ditakutin roh yang ada di dalam kita. Nah, saya suatu saat waktu saya mau KKN di Nganjuk, kita lagi datang di dalam ruang pastori gereja, lagi mau berdoa, tiba-tiba ada foto Yesus jatuh. Wah, pecah. Udah panik semua. Terus waktu itu sebelum dikasih tahu, Pak, kalau mau pelayanan di sini hati-hati ya, karena di sini banyak konsep gelapnya. Oh iya, lah kemarin orang yang habis misi dari sini pulang satu mobil, nggak tahu kebetulan atau gimana, ketabrak kereta satu mobil itu meninggal. Terus baru ngomong demikian, tiba-tiba ada foto Yesus di ruang pastori itu jatuh pecah. Terus saya cuma terdiam dan saya cuma, ini satu kebetulan atau apa saya. Cuma di dalam hatinya diingatin Tuhan, setan itu takut saat kita datang ke sana, karena dia takut, dia berusaha nakut-nakutin. Nah, makanya di situ ya udahlah saya bilang ke tim, tetap tenang, kita Tuhan bersama dengan kita, tapi jangan menyepelekan. Jadi saat kita ngerti tentang bagaimana seluk-beluk alam roh, yang pertama kita bisa memahami okkultisme dengan benar, yang kedua kita bisa bersikap dengan benar. Nah, yang berikutnya kita juga bisa bertindak dengan benar. Karena jadi Tuhan kasih kita kuasa bukan untuk menantang, tapi untuk menghadapi, untuk menaklukkan. Nah, karena apa bertindak dengan benar, yaitu apa? Setiap tindakan kita itu harus berdasarkan firman. Nah, kita lihat waktu Yesus di Matius 4, dia kan setiap apapun yang dilakukan setan, dia selalu ada tertulis, ada tertulis. Nah, tadi apa? Dia bertindak dengan benar, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tujuan kita belajar ini supaya saat kita mengerti bagaimana menghadapinya, bagaimana menyikapinya, tapi juga bisa bertindak dengan tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Iblis hanya takut dengan Tuhan dan dilawan dengan tindakan berdasarkan firman Tuhan. Nah, terus berikutnya, supaya apa? Saat kita sudah mengerti semuanya, kita bisa menjadi pelayan Yesus yang benar. Jadi setiap apapun yang kita ucapkan dan kita tindakan, dan bagaimana menghadapi segala sesuatu yang tidak baik itu, kita bisa akhirnya kita bertumbuh menjadi seorang pelayan, sehingga kita bisa menolong orang yang mengalami masalah yang berkaitan dengan hal supranatural, dengan okultisme. Itu tujuannya. Mungkin slide berikutnya. Nah, di situ kemarin kan sering sekali ada pertanyaan. Sekarang tentang okultisme yang di zaman milenial ini, apalagi di musim sekarang ini lagi rame-ramenya job buat orang-orang yang seperti ahli-ahli supernatural, yang orang alternatif segala macam perkebunan. Nah, ini sedang laris karena apa? Ini momen musim-musim mau pilkada, mau ya pilihan-pilihan ini pasti banyak orang-orang yang zaman sekarang tuh yang masih menggunakan jabatan demikian. Nah, bahkan ada beberapa apa tuh caleg yang anak Tuhan bertanya, dapatkah orang Kristen disantet? Nah, saya nggak jawab langsung, tapi kita mau menjawabnya lewat tinjauan dari Alkitab. Jadi di sini kalau kita melihat dari Alkitab, kalau kita melihat kasus-kasus di Alkitab, yaitu tentang Ayub.
apakah orang percaya bisa diganggu si jahat? Nah, kalau kita lihat teksnya Ayub, itu bisa terjadi. Jadi orang percaya itu bisa diganggu oleh jahat, tapi dengan satu catatan. Setan nggak mungkin boleh menyentuh anak Tuhan, atau bahkan ini diawali dari hartanya anak Tuhan, milik anak Tuhan, itu harus izin Tuhan dulu, kulon nuwun sama Tuhan dulu. Jadi setan nggak bisa sembarangan menyentuh anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Nah, kenapa kok Tuhan izinkan anak Tuhan bisa disentuh oleh kuasa si jahat, dikerjain oleh si iblis? Kalau kita lihat di kasusnya Ayub, di situ ada satu tujuan, yaitu apa? Tuhan mau Ayub naik level. Jadi tujuan ujian Tuhan izinkan melalui si kerjaan si iblis, Ayub dihabisin dari harta bendanya, anaknya meninggal, kesehatannya habis, sampai berantakan keluarganya. Nah, itu Tuhan izinkan terjadi di alami Ayub. Setan bisa menjamah hidupnya. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan 12, terutama ayat 12, itu setan bisa menjamah kehidupan anak Tuhan. Itu karena apa? Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan punya satu tujuan. Di Ayub 42, Ayub berkata, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang, tapi sekarang Ayub belajar bahwa apa yang dia alami Tuhan izinkan itu terjadi karena apa? Supaya dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi, naik level. Habis naik level, dapat bonus diberkati level posisi. Nah, jadi saat Ayub akhirnya memahami apa yang dia alami, dia dikerjain si jahat dengan satu tujuan Tuhan, yaitu apa? Supaya dia naik kelas. Nah, tapi di kasus lain, di situ tentang mungkin slide berikutnya, Bileam dan keledainya. Nah, di situ waktu itu raja menyuruh mengutuki orang Israel. Tapi apa di situ menyuruh Bileam untuk mengutuk. Nah, tapi di situ Tuhan intervensi sampai berkali-kali, akhirnya apa sampai keledainya pun ngingetin Bileam. Jadi di kasus ini saat kuasa supernatural, natural, kuasa gelapan di dalam okultisme mau mencoba untuk mengutuk Israel supaya Israel kalah dalam perang. Nah, di situ setan nggak berhasil karena apa? Tuhan intervensi terhadap umat. Berarti dapatkah orang Kristen disantet? Nah, saya katakan sebenarnya seharusnya tidak bisa. Karena apa? Perlindungan kita sangat sempurna. Di Ayub pun dikatakan, Ayub dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena seizin Tuhan. Yang kedua, setan nggak dapat izin di kasusnya Biliam dan keledainya. Bahkan sampai keledainya pun bicara sampai menegur. Karena Tuhan apa intervensi terhadap umatnya. Nah, terus di kasus berikutnya, di anak-anak Skewa, di dalam kisah 19 ayat 13 sampai 16, kenapa mereka bisa dihajar oleh kuasa kegelapan? Nah, di situ karena apa? Mereka tidak mengenal Tuhan secara benar. Dikatakan setannya ngelawan kan, Yesus aku kenal, Paulus aku mengetahui, tapi kalian siapa? Jadi waktu saya pernah menjadi apa, ketua di dalam pelayanan sebuah gereja, di dalam apa, tempat konseling dan pelepasan. Jadi dulu ada di bagian ministrinya itu bagian ngurusin konseling dan pelepasan. Jadi bagian orang-orang yang mengalami hal-hal yang mungkin kena santet, mungkin kena eh, segala macam hal-hal yang berhubungan dengan itu. Ya dulu saya yang mengetuainya, dan itu banyak sekali hal yang terjadi di situ. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, apalagi waktu di kolam baptisan, pengalaman-pengalaman yang Tuhan telah berikan. Nah, di situ pernah ada suatu kejadian. Jadi waktu itu saya sudah berpesan, orang yang baru bertobat, yang belum kuat di dalam Tuhan, jangan sampai ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Tapi ya nggak tahu screeningnya gimana, lolos. Jadi ada anak yang belum benar matang dalam kerohanian, ikut melayani di situ, dan waktu itu ada orang yang manifestasi saat didoakan, dan akhirnya yang doakan malah lari. Jadi gitu, kamu keluar. Akhirnya malah yang itu manifest, akhirnya yang lari keluar malah yang, karena apa? Setan itu tahu.
Karena Amsal pun berkata, mata adalah jendela hati. Dan saat si yang manifestasi itu melihat orang tersebut dan saling menatap mata, dan dia tahu roh yang ada di dalam orang yang kerasukan tadi, melihat orang yang mengusir setan tadi, dia tahu saat kontak mata, dia ngerti apakah orang ini sebenarnya benar-benar berani atau tidak, dia tahu. Yang kedua, saat dia memperkatakan dalam nafsu kau keluar. Nah, kalau dia memperkatakan dalam nama Yesus sekalipun, kalau dia tidak dengan iman, dan setan itu tahu intonasi orang yang mengusir dengan powerful, dengan penuh percaya, dengan penuh iman, dengan orang yang setengah hati, dia tahu. Dan waktu itu kejadiannya, yang manifestasi ngelawan, yang doakan akhirnya kabur. Karena apa? Setan tahu, dia hidup sebelum Adam ada, setan udah ada. Umurnya udah tua banget, udah pengalamannya banyak, dan dia mbahnya penipu, makanya dia sangat paham. Nah, makanya dalam kasus anak Skewa pun juga sama. Anak Tuhan bisa dikejar setan karena apa? Dia tidak benar-benar di dalam Tuhan. Nah, orang dapatkah orang Kristen disantet lah. Kristennya kan Kristen yang bagaimana? Kalau yang benar-benar Kristen itu nggak akan pernah bisa. Nah, karena dulu saya punya teman tukang santet itu setiap dia bayarannya sangat mahal. Karena apa? Risikonya gede. Dan dia selalu bertanya apa? Namanya siapa, rumahnya mana, tanggalnya berapa, apa gitu-gitu. Karena apa? Itu dia gunakan untuk menerawang kayak pakai baskomnya Mak Lampir. Dilihat di situ. Nah, orang yang di dalam Tuhan itu nggak bisa dilihat. Jadi orang yang tidak di dalam Tuhan, waktu diterawang dalam baskomnya dia, itu kelihatan, oh ini orangnya. Terus bisa dikerjain. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, itu katanya dia, itu di situ terlihatnya cuman apa kayak cahaya yang berkilauan putih dan orang tidak bisa dilihat. Nah, biasanya kalau yang dia udah melihat begitu, pasti dia akan minta bayarannya tinggi. Karena apa? Resikonya gede. Kalau saat dia mengirim santet, itu resikonya akan balik menaik dia. Dan dia pun bisa meninggal. Nah, dulu pengalaman yang saya alami waktu saya pelayanan ke Bandung, menunjukkan seorang eh, nenek, dan dia dulu seorang ketua partai, di situ dia dikerjain orang. Nah, akhirnya ya udah kita ke sana, kita doakan, bisa didoakan. Waktu itu dia di rumah sakit sampai 8 orang satpam pun nggak bisa megangin dia karena dia dikerjain dirasukin roh jahat. Yang megangin dia dilempar semua. Waktu ya puji Tuhan kita datang, kita doakan dalam nama Yesus. Ada dikelepasan, orang itu dibebaskan, yang merasukin dia, setannya keluar. Nah, terus akhirnya singkat cerita, orang yang ngerjain dia cari-cari info siapa yang ngerjain, yang nolongin ini orang. Akhirnya dikasih kabar ada pendeta dari Jakarta. Dia berusaha nyantet kita. Dan waktu saya sampai di rumah, itu berapa kali itu ditenteng saya meledak-ledak suara kayak petasan besar. Tapi ya saya cuma ngomong sama Tuhan demikian. Tuhan, bagian saya melayani umatnya Tuhan, bagian saya mendoakan pelepasan untuk anak-anak Tuhan, ya saya yakin Tuhan pasti melindungi saya. Saya tidur lagi. Ya orang bilang kan dulu santet itu datangnya tengah malam, jam 2 jam 3 enggak. Saya waktu itu jam 4 pagi, jam 10 pagi itu ada kejadian. Nah, tapi ya puji Tuhan, nggak kena. Karena proteksi Tuhan sangat sempurna. Ya saya tidurnya aja yang nyantet dia stres sendiri kan. Nah, tapi nggak lama ada kabar yang nyantet itu meninggal dunia, bahkan sampai dukunnya juga. Karena ya berbalik ke sana. Sebenarnya setan itu ya maju kena mundur kena, buah si malakama yang kirim maju nyerang kita, di sini ada malaikat Tuhan dari kuasa Roh Kudus yang akan mengajar dia. Jadi ya udah di saat di dalam dunia alam roh itu ada seperti level-level leadership. Jadi yang levelnya bawah disuruh sama pemimpin suruh nyerang, ya kalau di sana dia ada proteksi Tuhan ya suruh pulang balik. Tapi hanya kalau mereka tuh nggak mau sakit sendiri, saat mereka balik, ya yang ngirim pasti akan kena juga. Hari-hari nggak belum melempem. Gitu. Nah, makanya dalam kasus ini, apalagi yang terus ada terus lain yang tentang orang yang ayan. Nah, itu juga kan yang di tengking Tuhan Yesus,
Tapi di situ saya lihat apa latar belakangnya belum belum jelas penyebabnya kenapa dia bisa mengalami hal itu. Nah, tapi seringkali orang percaya bisa kena santet, kena hal-hal yang supranatural itu biasanya ada beberapa hal. Yang pertama telah masuknya itu adanya dosa yang tidak terselesaikan setelah masuknya. Misalkan dia ada dosa yang belum diselesaikan dan dia tahu tapi nggak kunjung diselesaikan, itu menjadi celah masuk untuk si jahat itu bisa ngerjain hidupnya. Yang kedua itu ada namanya akar kepahitan. Karena apa? Orang yang akar pahit itu mau berdoa pun susah. Dan mau apalagi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk membaca firman, seringkali hatinya jadi kosong karena dipenuhi dengan kepahitan. Nah, akar pahit ini adalah celah yang paling mudah si jahat menyerang. Pengalaman saya waktu pelayanan ke Banjarmasin, ke Kapuas Seberang, itu waktu di sana, jadi seorang ketua pendoa lagi doa di mimbar, tiba-tiba kena kiriman santet, jatuh di mimbar. Akhirnya ya udah kita usut punya usut, kenapa kok dia ketua pendoa, beliau orang di Tuhan luar biasa, kenapa kok bisa diserang saat dia lagi di mimbar? Ternyata ya gitu, begitu kita konseling segala macam, waktu didoakan manifest, ternyata beliau menyimpan kepahitan yang sangat dalam pada seseorang. Nah, setelah itu dipakai jahat untuk bisa ngerjain dia. Itu celah masuknya. Nah, terus celah berikutnya, ya karena apa tadi, kembali ke Ayub tadi. Yang ketiga, karena atas izin Tuhan. Karena apa? Setan pun nggak bisa menyentuh anak-anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Tapi biasanya kalau Tuhan izinkan dia bisa menyentuh kita, ya pasti ada tujuan baiknya Tuhan. Seperti Ayub, tujuannya emang dia lagi dikasih ujian supaya naik level. Dan demikian. Nah, terus yang keempat mungkin di slide belum ada, tadi saya tambahin, ini sengaja menantang. Jadi kita diberikan Tuhan kuasa dan otoritas itu bukan untuk menantang, tapi untuk melawan. Jadi jangan pernah mencobai kuasa si jahat. Karena memang dia ada dan tidak bisa disepelekan. Jadi kita nggak boleh takut, tapi nggak boleh nyepelein. Karena Tuhan kan di dalam Yakobus berkata, apa, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari dari padamu. Jadi setelah masuk ini yang harus kita hindari supaya kita nggak mengalami hal-hal demikian. Nah, bagaimana menyelesaikan orang yang sudah terlanjur kena di dalam ini tadi, dalam dunia alam roh yang udah mungkin kena santet, kena pelet, kena guna, kena kutuk. Nah, itu penyelesaiannya dengan cara yaitu dengan doa, didoain pelepasan. Doa pelepasan ada kalau dulu ibu rohani saya dia doa pelepasan sendiri. Jadi dia benar-benar minta sama Tuhan, mohon sama Tuhan untuk dilepaskan. Nah, tapi kalau tidak bisa ya kita membutuhkan orang yang mempunyai karunia dan memahami tentang pelepasan. Nah, puji Tuhan, Tuhan kasih kepada saya, dulunya saya dekat dengan kuasa ke-8, tapi waktu Tuhan lepaskan saya mengalami kelepasan. Saya dulu dilepaskan oleh seorang hamba Tuhan, saya dipegang tangan beliau, itu mengalami hal yang saya katakan ya, bagi saya itu hal yang luar biasa, jamahan Tuhan. Jadi saat itu saya lagi sedang banyak masalah, saya pergi ke Jakarta, ke rumah kakak saya di Depok. Di situ saya berpikir menghindari masalah, tapi saya di situ ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia berkata, kamu ngapain punya pegangan ilmu ini? Saya nggak punya, saya nggak ngaku waktu itu. Akhirnya udah deh, ini yuk kita adu ilmu. Uh, Tularkan ilmumu yang paling tinggi, ilmu yang paling sakti. Nanti saya juga akan mengeluarkan ilmu saya, dia begitu. Saya kesel waktu itu. Jadi waktu itu saya ini wah ini hamba Tuhan kok sombong juga nih saya pengen hajar dia. Begitu saya mau berdiri, mau ngeluarin ilmu saya, mau membaca mantra saya, memukul dia, saya nggak bisa gerak. Nah, di situ saya bingung ini kenapa. Terus akhirnya saya panggil itu kuasa penguasa kegelapan yang penguasa pantai selatan itu yang dekat dengan saya itu saya panggil untuk mengajar dia. Begitu saya manggil membaca mantra nggak bisa sama sekali.
Terus akhirnya dia bilang ke saya, udah kamu nggak usah ngapain, udah saya sekarang nggak akan mukul kamu, tapi saya mau doain kamu, saya mau tumpang tangan, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan Yesus, dia yang punya langit dan bumi. Saya mau berdoa buat kamu. Begitu dia angkat tangan, saya nggak tahu tiba-tiba dari belakang saya itu ada kayak tangan gede banget itu kayak neken dan dorong saya sehingga saya tersungkur di depan dia. Itu kalau di logika harusnya muka saya itu benjol gitu kan. Tapi nggak apa-apa saja. Tapi waktu itu sampai duduk saya jatuh ke lantai dan ada kayak ada tangan yang besar yang mendorong saya sampai saya jatuh di lantai itu. Dan begitu saya jatuh di lantai, saya nekat membaca mantra, saya nggak bisa, tapi saya ada suatu aliran seperti listrik yang sangat kuat, yang getaran yang ini dari kepala sampai kaki. Waktu saya membaca mantra, di mulut saya getar semua, seperti disetrum listrik, dan akhirnya tangan saya memukul, tangan saya juga sama, ngalamin hal yang sama, dan akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan hamba Tuhan itu bilang, keluar kau dari anak ini dan kembali ke asalmu. Nah, di situ tiba-tiba ada satu pribadi yang ada suatu roh keluar dari saya, dan waktu itu dia melihat katanya ada naga gede banget mulutnya mangap itu, tapi terus ada seperti cahaya putih berkilauan menerpa naga itu dan itu hilang. Nah begitu itu hilang, saya merasa seperti ada satu hal beban, suatu masalah itu lepas dari hidup saya, dan kata-kata yang keluar dari mulut saya waktu itu pertama kali itu hanya satu. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa saya bisa ngomong, Tuhan saya mau melayani Engkau. Itu yang pertama kali keluar dari mulut saya. Nah dari semenjak itulah saya belajar sama hamba Tuhan itu, saya dulunya berdalam ilmu tentang okultisme ilmu kegelapan, dan saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, membebaskan orang-orang yang mengalami eh, keterikatan dengan kuasa kegelapan, membantu orang yang mengalami keterikatan dengan narkotika. Yang dulu sempat ada terjebak di sana juga, dan puji Tuhan saat saya dilepaskan Tuhan, ya dibebaskan Tuhan, di situ saya dipakai Tuhan untuk membebaskan orang yang mengalami seperti yang saya alami. Ya, jadi tapi di situ tidak suatu hal yang mudah, butuh proses yang lama. Karena selama 6 bulan setelah itu, sepertinya semuanya baik-baik aja mudah. Tapi setelah itu, gangguan itu datang-datang lagi. Dan ya perlu perjuangan dan membutuhkan pertumbuhan iman. Nah, makanya selama 6 bulan itu saya nggak apa kerjaan saya yang jemput ponakan saya sekolah. Selesai itu ya baca firman, belajar kebenaran, mengisi diri dengan hal-hal tentang Alkitabiah, sesuatu hal yang mengubah pikiran. Karena apa? Untuk membuang mantra-mantra yang saya pelajari itu tidak mudah. Dan akhirnya itu terbuangnya setelah saya mengisi hari-hari saya dengan firman Tuhan. Terus mulai mengubah mindset, mengubah sudut pandang, mengubah pikiran. Nah, makanya sebenarnya untuk sekarang saya lebih tertarik untuk pelayanan saya bagaimana mengubah cara pandang orang tentang kehidupan, bagaimana cara mengubah sikap seorang tentang memandang hal-hal dan untuk memecahkan masalah. Itu saya lebih tertarik karena begitu mengerti kebenaran, mengubah itu benar-benar mengubah cara berpikir. Dulu pola pikirnya itu pola pikir si jahat. Karena apa dulu saya memang sangat dekat sekali dengan penguasa kegelapan. Saya dekat banget dengan orang yang sebut lagi dulu dekat banget, orang yang manggil dia harus pakai ritual, saya dulu nggak datang ketemu dia datang. Nah, dan saya mau bongkar sedikit itu sebenarnya bukan seperti yang dikatakan di dalam cerita-cerita itu. Itu katanya yang putri meninggal masuk ke dalam laut itu enggak. Yang putri meninggal ya sudah meninggal. Tapi momen itu dipakai oleh si jahat untuk menipu banyak orang. Seolah-olah putrinya itu bangkit dari laut dan dan tetap hidup. Padahal enggak. Sudah meninggal ya meninggal, sudah masuk alam roh sana. Nah, tapi momen itu dipakai oleh si jahat untuk menipu banyak orang. Seolah-olah putrinya itu keluar lagi dan masih hidup. Dan waktu saya bertobat dan saya mengenal Tuhan dengan benar, saya melihat benar-benar ternyata ya yang ngaku-ngaku jadi putri itu ya tangan kanannya si setan, tangan kanannya Lucifer, yaitu ya yang ngaku-ngaku itu. Ini saya ngatakannya di atas ya karena saya bertemu langsung dengan pribadi tersebut. Wujud aslinya seperti naga, warnanya hijau, pakai mahkota, mulutnya lebar sekali. Mungkin panjangnya sekitar 3 meter kan, seperti pohon kelapa lebih besar. Nah, itu di dalam alam yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat. Maka dari itu, waktu saya dilepaskan, dibebaskan, kerinduan saya hanya satu, supaya orang lain juga mengalami kelepasan, memahami hal-hal ini secara benar, dan lebih berfokus untuk
bagaimana hidup mengikuti hikmat Tuhan, bagaimana hidup untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi tidak lagi dibodohi dengan hal-hal yang tentang itu tadi, kuasa-kuasa kegelapan tadi. Nah, untuk bisa mengalami itu penyelesaiannya harus dengan tadi pelayanan pendampingan. Karena waktu saya itu pertumbuhan iman saya itu ya di selama hampir 1 tahun saya didampingi hamba Tuhan sampai saya benar-benar mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Demikian dengan kami esek saya malam ini. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kembali kepada Bapak Denny. Baik, terima kasih Pak James. Eh, Luar biasa kesaksiannya. Banyak juga yang saya baru dengar ini Pak dari kesaksian Pak James ini. Pak James ini juga termasuk salah seorang tim doa dulu Pak ya di salah sebuah Ya, sinode Pak ya. Tim doa dan ya, tim Ghostbuster gitu. Tim Ghostbuster. ya, Tuhan Ya, dikasih Bapak Ibu, terus. sekarang saya buka ruang pertanyaan bagi yang tidak bertanya. Bisa langsung raise hand atau diketik di kolom chat. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu bertanya, saya nanya dulu ya. Pak James, tadi kan Ya, Pak James cerita kesaksian bahwa Pak James pernah masuk ke Hades ya Pak ya. iya. Nah, tadi kan belum belum detail Pak. Hades itu kayak apa ya Pak? Kayak apa Pak? Kayak bumi maksudnya atau apa kayak di film-film itu Pak yang api-api semua gitu. Terus ada suara jeritan, aduh 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 gitu Pak. Sambil Ya, nunggu Pak yang nanya nih Desi, Pak. kalau yang meninggal opung-opung nggak ada giginya. Jadi gini, waktu saya dibawa ke sana itu tempatnya itu benar-benar gelap, nggak ada cahaya setitik pun. Gelap, benar-benar gelap. Tapi rasanya itu di situ kayak apa ya Pak? Kayak hamparan padang pasir yang padang yang sangat luas. Tapi di situ tidak ada setitik pun cahaya. Jadi benar-benar gelap dan saya merasakan banyak orang di sekeliling saya. Jadi banyak banget pribadi, tapi ya itu tadi dengan suasana mencekam, dengan apa orang yang putus asa. Jadi nyesel pun sudah nggak ada gunanya. Jadi suasananya itu udah orang mati rasa, nyesel tidak ada gunanya. Nah, waktu itu ada satu perkataan firman demikian. Jadi di situ tuh seperti halnya sapi yang mau dibawa ke pejagalan. Jadi kayak tempat penantian, tempat penampungan orang mau masuk neraka. Nah, waktu itu dikasih tahu, jadi tempat itu gede banget luas dan saya waktu itu berjalan terus tapi tidak pernah menemukan ujungnya. Cuma dikasih tahu di ujung jauh sana ada tangga, tangganya itu putus. Jadi tangganya itu nggak nyambung sampai bawah, tapi tangganya sampai ke tengah. Nah, saya waktu itu dikasih pemahaman demikian. Jadi nanti orang yang mau dilempar ke neraka itu ya di tangga itu dilempar ke bawah. Udah sampai bawah nggak bisa naik ke atas. Waktu sempat sempat bertanya-tanya lah di alam roh bisa orang kayak di alam nyata ya saya bisa dilempar nggak bisa naik lagi saya pikir demikian kan. Tapi memang seperti itu kondisinya. Jadi gelap gulita. Nah, neraka itu yang ada suaranya itu di bawah Pak. Jadi apinya itu di bawah yang setelah tangga tadi. Tapi waktu itu saya belum sempat jalan ke sana, tiba-tiba saya dibalikin ke alam nyata. Dan itu leganya benar-benar nggak terbayangkan. Waktu itu ada sebuah perkataan demikian di dalam hati saya Tuhan taruh, jika kamu sungguh-sungguh melayani aku kasih kau kesempatan. Baru saya menjawab, iya Tuhan belum jawab, saya udah balik di alam nyata. Nah, waktu di alam nyata, waktu itu saya sebelum mengalami di bawah tadi itu, saya sempat melihat jam itu jam 11 kurang 5. Dan waktu saya melek lagi, saya lihat jam itu jam 11 lewat 15. Tapi di dalam hadis tadi, itu rasanya berbulan-bulan. Lama banget rasanya. Tapi di situ saya nggak melihat muka siapa, nggak melihat saya. Cuma di situ ada banyak orang yang di situ. Nah, saya berharapnya ya yang ikut Zoom malam ini jangan ada yang mau yang ke sana. Itu, aduh, nggak menyeramkan sekali di sana. Iya Pak, betul Pak. Memang nyeremin Pak. Baik, apa Ada yang mau sudah ada tanya? yang mau nanya? Iya, silakan Ibu Saya Nancy.
eh, apa ini sehubungan dengan ada keluarga juga sih ya. Dia masih kakak ipar saya ya. Eh, Dia itu selalu pada saat kalau sedang kedukaan, entah itu di tempat pemakaman ataupun di rumah duka, dia tuh selalu melihat ya, melihat orang yang sedang kita prosesi pemakaman ataupun sedang di rumah duka gitu ya, belum dimakamkan. Orang yang meninggal itu dia lihat gitu. Jadi seringkali dia sampaikan gitu. Waktu adik saya meninggal pun dia katakan adik saya tuh ada berdiri di samping petinya. Dia bilang begitu. Terus waktu papa saya meninggal pun di pemakaman dia katakan juga dia melihat papa saya. Terus papa saya itu bertanya, memang kan waktu itu makamnya dipindahkan ya, karena dia kena COVID, kita mau pindahkan ke tempat pemakaman yang sebenarnya yang sudah dia beli ya, yang sudah dia punya. Nah, pada saat penggalian makam itu, dia juga bicara, dia bilang, Papa ada, dan tanya kepada dia, kenapa digali lagi? Dan dia bicara, dia ngobrol. Dia bilang mau dipindahin, Pak, ke tempat yang ke San Diego gitu ya, ke tempat yang Papa sudah punya. Nah, kita nih keluarga jadi bingung gitu ya. Kenapa gitu? Setiap kali ada acara-acara pemakaman begitu ya, dia tuh selalu mengatakan hal-hal seperti itu. Dia melihat kadang hal itu seperti kayak waktu adik saya meninggal, itu nggak enak gitu nadanya. Ya dia katakan, dia tuh bingung mau kemana. Aduh kita kan jadinya apa ya, jadi pikiran gitu kan ya. Loh kok dia bingung gitu. Dia tuh ada di sini, dia bingung, dia mau kemana. Dia tanya ke saya mau kemana. Itu nggak enak gitu loh buat kita keluarga yang dengernya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, eh, itu tuh sebetulnya apa gitu ya? Kok ada hal-hal seperti itu sebetulnya apa? Itu apa kerjaan iblis gitu? Atau memang orang yang meninggal itu belum 3 hari? Kan ada pengertian kayak gitu ya. Seperti itu Pak. Makasih Pak. Iya, yang baik Ibu. Jadi ya ini tadi yang apa yang saya katakan di awal tadi. Jadi si jahat ini itu ya tadilah bapak segala pendusta. Dan dia itu waktu kita hidup, Tuhan kan sering apa Tuhan kan menaruh malaikatnya sama Roh Kudus kan ngawasin kita, mendampingi kita. Si jahat pun juga melihat dia juga apa mengerti dan melihat kehidupan kita kan. Nah, momen inilah yang seringkali dipakai si jahat. Jadi misalkan gini, ada orang ditampakin. Misalkan ini udah meninggal, kok tiba-tiba itu tadi, selang seminggu, kok ada pribadi yang sama masih ada di kamarnya. Kalau dia biasanya kalau malam membaca, tiba-tiba kok ada seperti pribadi yang sudah meninggal seminggu yang lalu lagi membaca di ruangannya itu. Nah, itu sebenarnya kerjaannya si jahat. Jadi karena selama orang itu hidup, si jahat kan juga yang melihat apa kebiasaannya, kesukaannya apa, dia juga mempelajari. Jadi momen itu dipakai si jahat untuk memanipulasi kita, membohongi kita. Jadi seolah-olah orang itu masih itu. Terus kadang-kadang kalau di Jawa kan seringkali, wah Mbah datang. Biasanya kan dia sukanya kolak. Nanti seminggu, 7 hariannya dibikinin kolak. Ya padahal bukan Mbahnya datang, karena apa? Saat dia meninggal, saat itu juga rohnya kembali kepada Tuhan. Kalau dia hidupnya benar, langsung ke Firdaus. Kalau hidupnya tidak di dalam Tuhan, ya kalau nggak di Hades, ya langsung ke neraka. Kan demikian. Nah, jadi untuk yang tadi, untuk di sebelahnya ada itu, saya katakan itu bukan pribadi yang meninggal tadi. Kalau saat meninggal ya sudah saat itu langsung dijemput. Kan banyak juga kejadian eh, waktu itu juga ada jemaat kita yang sedang meninggal, ya tiba-tiba ada yang dikasih lihat dia dijemput oleh itu pribadi Tuhan Yesus sendiri, ada juga dijemput oleh malaikat Tuhan langsung itu. Jadi dia nggak akan pernah berkeliaran gitu. Nah, sering terus ada juga eh, orang-orang yang ada celah tadi, misalkan dari dulu keluarganya ada yang pernah bermain dengan okultisme di masa lalunya, kan di Alkitab dikatakan ada kutub 3, 4 sampai 7 keturunan ya. Kayak saya dulu, kenapa saya kecil bisa melihat setan? Karena apa? Kakek saya dulu mainannya dengan kuasa kegelapan. Jadi pernah main ilmu-ilmu begitu, begitu saya lahir, saya dapat itu tadi warisan
tadi hubungan dengan kuasa kegelapan. Dan itu bisa memampukan saya melihat hal-hal yang di dalam alam roh. Tapi begitu saya bertobat, saya didoain lepas dan mengalami pelepasan, saya nggak bisa melihat lagi. Tapi untuk merasakan, untuk mengerti kuasa kegelapan itu masih bisa. Karena apa? Ya kepekaan masih ada, tapi untuk melihat sudah Tuhan tutup, sudah nggak bisa lihat lagi. Nah, orang yang biasanya melihat begitu, itu kemungkinan kalau satu bukan karunia dari Tuhan, ya berarti dia pernah ada hubungan dengan kuasa kegelapan, entah dia sendiri atau entah orang tuanya atau kakeknya atau buyutnya atau sahabat. Jadi kan 4 sampai 7 keturunan kita nggak tahu itu dulu-dulunya di belakang kita. Nah, biasanya demikian. Pasti itu ada telah, dan itu pun kalau bukan untuk eh, kepentingannya Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan, ya harusnya sih diputuskan hubungan itu supaya dia tidak bisa melihat-lihat hal-hal yang aneh-aneh gitu. Oke. Apakah cukup menjawab ya, Kinensi? Ya, Ya, makasih Den. oke baik. Sekarang kita ke Bro Joshua. Bro Joshua sudah raise hand. Silakan Bro Joshua. Ya, izin off cam ya, Broden. Jaringannya Siap. nggak support. Ya, selamat malam Pak James. Malam apa? Pak Pak James tadi sempat nyimak hadis itu kan katanya tempat penampungan ya Pak ya. Ya, Nah, jadi maksudnya penampungan ini dengan kata lain, maksudnya apakah orang yang sudah ada di hadis ini kemungkinannya bisa ke neraka atau bisa ke surga gitu ya, Pak James? Atau gimana, Pak? kalau zaman sebelum Yesus disalib, semuanya kan belum ada yang dipindah ke Firdaus. Hmm. Semuanya jadi ngumpulnya di situ semua. Jadi hadis itu kan ini Pak apa? Ada seperti tingkatan. Jadi ada yang di atas, ada yang langsung neraka, yang api itu yang di bawah. Nah, sebelum Yesus mati dan dibangkitkan, itu masuk ke situ semua. Tapi setelah Yesus mati, dia masuk ke alam Hades tadi, yang orang di dalam Yesus, di dalam Tuhan, di dalam Bapa, itu ditarik kan dipindah ke Firdaus. Tapi yang tidak di dalam Tuhan langsung dilempar ke neraka, ke bawah. Nah, tapi untuk sekarang Hades itu ya tadi difungsikan untuk menampung orang-orang yang suam-suam kuku tadi, yang mengenal Tuhan tapi nggak sungguh-sungguh, yang banyak telah di sana lah. Tapi yang di nerakanya itu ya sudah yang dulu-dulu sebelum Yesus pun di bawah sana, sama yang orang yang zaman sekarang sama sekali tidak mengenal Tuhan langsung aja bablas ke sana, ke neraka sana. Itu yang saya lihat waktu itu di sana. Pak, apakah bisa ada kemungkinan Pak pada saat orang udah ada di Hades, dia masih bisa masuk ke surga Pak? Kalau untuk sekarang udah enggak. Jadi Udah tinggal ada ya? tunggu waktu di hari penghakiman nanti, tinggal untuk dilempar ke bawah. Oh, oke oke. Mm-mm. Oke. Satu lagi, boleh Broden ya? Boleh dong Pak, boleh, boleh. Oke. Ya, apa namanya? Tadi kan disampaikan nih di slide yang keberapa ini dikatakan, dapatkah orang Kristen disantet gitu ya, Pak James ya? Saya pernah dengar sebuah cerita dari salah satu apa pemain santet yang cukup punya nama nih Pak James. Ki Geneng Pamungkas ya Pak James ya. Jadi dia Ya, pernah ya. cerita gitu Kak. Jadi dia bilang gitu, kalau nyantet orang Kristen itu nggak bisa gitu. Saya kalau dapat orderan untuk menyantet orang Kristen itu, saya nggak santet. Saya samperin rumahnya, saya tembak katanya gitu kan. Nah, jadi saya mau tanya gini Pak James. Ilmu yang dipakai sama si Kindeng ini kan orang akui ilmunya tingkat tinggi gitu kan. Nah, banyak juga info yang beredar itu santet yang paling nggak bisa ditaklukkan adalah voodoo. Gitu. Kalau menurut Pak James yang pernah berkecimpung di dunia santet okultisme ini, santet yang paling kejam itu benar nggak voodoo atau mungkin dari yang lain gitu, Pak James? Terima kasih, Pak James. Ya untuk Thank you, Brother. ya. Kalau untuk yang apa ya yang kita belajar itu emang iya dari itu. Cuman ya itu tadi voodoo seampuh apapun tetap
nggak bisa menembus proteksi Hmm. karena ya saat saya belajar itu saya dari kecil dapat ilmu keturunan saya belajar itu sekitar 15-an tahun itu di dalam nama Yesus ditumpang tangan sama pendeta tadi nggak ada 5 menit ilmunya bubar semua. Jadi kekuatan Tuhan itu udah nggak bisa dikatakan lah, udah eh, sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat hebatnya Tuhan. Masa saya sangat terkagum dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, itu hebatnya ampun-ampun luar biasa. Jadi nggak ada so ilmu santet mau saktinya kayak apa mungkin kalau kita belum nemu juga di atasnya 1000 kali di atas kuku tetap nggak akan bisa untuk menembus proteksinya. Karena ya saya ngalamin sendiri dulu nyari ilmu yang kita pikir sakti kebal segala macam bisa mukul orang jauh-jauh ini dalam nama Yesus nggak ada 5 menit bubar ilmu. Dan saya dulu orang yang keras hati sangat keras kepala tapi begitu ngalamin itu tadi jamahan Tuhan itu bubar semua jadi apa ya bisa bisa kalau lagi doa lagi nyembah bisa nangis bisa duduk buru-buru nangis jadi udah nggak ada air mata kan tapi ya begitu hebatnya Tuhan segala sesuatunya itu yang dulunya brutal segala macam bisa Tuhan ubah dengan sekejap dengan hanya doa tumpang tangan tadi ilmu semua itu bisa bubar semua bahkan yang orang katakan kan dulu saya kan ya paling dekat dengan Nyiwa Kidul bisa punya kekuatan yang hebat segala macam dalam nama Yesus kabur dia langsung hilang lah sekarang kalau kita lihat di dalam alam loh musibah itu kan punya perwakilan tuh di Indonesia sampai Asia kecil itu penguasa paling kuatnya ya naga hijau ya Nyiwa Kidul itu tapi ya dalam nama Yesus selesai dia nggak ada 5 menit pulang ke rumah ke alamnya jadi gitu Pak perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan benar-benar luar biasa nggak bisa dikalahkan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, buat jawabannya. Ini Pak ada nanya lagi, Pak. Nanya di kolom chat Ya, dulu ya. ya. Kolom chat ini tadi duluan soalnya. Dari Pak Ada ini. Dia nanya, apakah roh orang yang telah mati dapat berkomunikasi dengan orang yang masih hidup? Lalu bagaimana dengan Saul ketika memanggil arwah Samuel? Gimana tuh, Pak? Hmm, Apakah ya. bisa roh orang yang sudah mati berkomunikasi dengan orang yang masih hidup? Kalau kita mengacu balik ke Alkitab sudah tidak bisa karena kan ya, juga di Lukas kayak Abraham dengan apa tuh yang diceritakan Tuhan Yesus ya, itu kan udah selesai hubungannya udah putus orang mati udah tempatnya masing-masing lah. Kalau Samuel itu mau memanggil tukang tenung itu apa si Saul itu memanggil itu ya sebenarnya itu jasanya si tadi roh jahat tadi ya yang saya katakan tadi yang kalau kita hidup Tuhan ngasih kita malaikat pelindung setan juga ngirim utusannya untuk menjadi ngawasin orang tersebut lah bisa jadi saat nanti dipanggil itu yang nongol ya yang setan yang kerjaannya ngeliatin kehidupan itu tadi orang yang selama dia hidup ya makanya kan sering kali kan ya datang wah ini yang datang okok engkong yang datang opung datang embah jadi ya omongannya bisa sama terus gayanya sama ya karena pas selama engkong kita hidup selama opung kita hidup selama mbah kita hidup setan juga mengawasi gerak-geriknya, tingkah lakunya, kelakuannya. Jadi begitu kayak Julangkung atau kita bikin boneka yang bisa ngomong itu, yang kita manggil roh, dia bisa ngomong ya, suaranya pasti akan sama. Apalagi yang medianya pakai orang. Orang dimantrain supaya nanti mengundang roh nenek moyang biar masuk. Dan nanti, oh yang datang mbah nih. Nanti mbahnya ngomong, suaranya mirip. Oh iya, ini mbah bener. Ya padahal yang masuk itu setan pas. Tapi setan itu benar-benar menyerupai orang itu selama orang itu hidup. Karena pas selama dia hidup, setan juga bisa melihat gerak-geriknya, kelakuannya, baju kesukaannya, bahkan demikian. Nah, makanya ya itu tadi, udah nggak bisa lagi dari komunikasi. Ya, waktu kasusnya itu, saya yakin dan percaya itu pasti juga bukan rohnya Samuel. Pasti ya setan yang ngawasi kehidupannya Samuel yang nongol seolah-olah itu jadi Samuel. Demikian. Itulah yang Oke, tadi Pak. saya katakan, tipuan-tipuannya si jahat.
Iya Pak, jadi memang kalau sudah meninggal ya sudah meninggal Pak ya, rohnya sudah kembali ke Tuhan atau udah nggak bisa lagi dipanggil gitu Pak ya kira-kira ya. Nah ini ada lagi Pak yang pertanyaan nomor dua di chat. Bagaimana bila kita dimimpikan oleh orang yang sudah meninggal? Hmm. Maksudnya apa Nah ya? itu Apakah orang itu bisa memang orang itu yang nyamperin kita dalam mimpi atau gimana Pak? kalau orang itu sendiri sih sudah tidak bisa. Tapi ya bisa jadi ya orang yang namanya orang mimpi kan bisa apa aja kan, bisa jadi masuk ke mimpi. Tapi kalau bisa 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 juga kerjaan si jahat pengen mimpiin orang tersebut. Dan demikian. Ya tinggal kita doakan aja. Atau juga bisa kalau Tuhan kan itu ya tanda kutip suka-sukanya Tuhan kan. Misalkan Tuhan ngasih mimpi dia kangen banget sama kayak teman saya kan pernah tuh kejadian. Dia sahabat saya kan orang tuanya di Indonesia, dia tinggal di Meksiko. Pas bapaknya meninggal, dia pengen ketemu tapi kan nggak bisa pulang. Pengen melihat, maksudnya pengen penghormatan terakhir melihat jenazah tapi nggak bisa pulang. Terus dia nangis doa sama Tuhan, Tuhan kok kangen. Dikasih Tuhan izin mimpi dia ketemu bapaknya, bapaknya udah lagi seneng, udah ngomong udah nggak usah sedih, saya udah seneng, saya bersama Yesus di surga. Ketemu bapaknya udah kayak muda lagi, sudah pakai kayak baju putih berkilauan gitu. Terus dia telepon saya, oh ya, saya udah lega, saya nggak bisa pulang nggak apa-apa, tapi Tuhan kasih saya mimpi seperti ini. Lah, kalau mungkin ini kasuistik kan, tapi mungkin ini ya suka-sukanya Tuhan tadi. Kalau Tuhan pengen menghibur dia dengan cara demikian kan bisa jadi kan. Nah, tapi kalau untuk cara ini orang masuk mimpi itu sudah kalau secara Alkitabiah sudah tidak bisa karena sudah berbeda alam. Nah, kemungkinan berikutnya bisa jadi kerjaan si jahat pengen juga kan. Kan kadang-kadang kan suka demikian, ngasih pesan neneknya apa kakeknya sudah meninggal berapa tahun ngasih pesan minta kuburannya dipindah. Nah, itu kadang-kadang suka mengada-ada kan Saitoni Rojim namanya juga. Oke, baik Pak. Nah, sekarang kita ke yang raise hand nih, Pak Joko Varianto. Silakan Pak Joko. Pak Pak Joko masih di Denny, mute, Pak. Oh iya, saya juga di mute juga. Pak Joko masih di mute, Pak. Oke, Ya, oke, oke, oke. Pak Denny, malam Pak James. malam Pak James, Bapak. mohon tanya nih Pak. Ini eh, kebetulan kan anak kami di kepolisian, bapak saya juga polisi. Iya Bapak. Itu ketika kasus sudah buntu, terutama pembunuhan ya Pak ya. Nah, itu akan menggunakan jasa ya semacam perdukunan lah, okultisme. Iya, Nah, itu nanti akan eh, bisa mengungkap gitu loh Pak. Siapa iya, pelakunya. Nah, ini kalau mungkin di luar negeri kan berdasarkan fakta ya, bukti-bukti. Lah ini di sini kan karena cepat instan menggunakan jasa itu. Nah, iya, satu lah. Kemudian contoh misalnya lagi biasanya orang yang tenggelam terbawa arus. Nah, itu biasanya sering dipakai juga jasanya. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil itu kejadiannya di Indonesia itu nggak akan berlalu terlalu berlama-lama. Nah, ini kan iya. gini loh Pak Jem yang pertanyakan. Nah, ini kan setan kok berbuat baik gitu loh Pak. Ya kan? Harusnya kan setan kan jahat. Ini kok berbuat baik gitu loh. Nah, itu Pak tagihannya yang nanti berapa? Ya, tapi kan berbuat baiknya ini kan sebenarnya kan ya, anu, Bapak segala pendusta. Ini kok tumben-tumben ini Ya, Kak Mas itu tuh berbuat baik gitu loh Kak Jen. mungkin itu konteksnya kan dia jadi malaikat terang tadi kan, seolah-olah jadi malaikat terang. Jadi gini Pak, setan itu rentenir kelas kakap. Jadi dia bisa mengasih kita pinjaman kecil, tapi nanti tagihannya besar. Karena saya juga punya teman banyak, itu di bagian sales, sales kan, itu juga sama. Nangkep buron, nggak ketemu-temu, akhirnya datang ke mbahnya teman saya. Mbah, tolong mbah, diputar giling mbah, bikin bingung. Nah, itu nggak sampai seminggu Pak, 3 hari itu orang sudah sampai Surabaya, waktu itu di Solo saya. Itu bisa balik ke Solo, dia bengang-bengong di terminal. Ya udah dengan sigap anggota tangkap. Nah, itu yang nolongin
ada tuh mbahnya teman saya dukun juga. Lah, nanti itu tagihannya nggak instan, Pak. Itu nanti ada suatu saat orang yang minta tolong tadi itu akan mendapatkan tagihan. Dan biasanya jahatnya setan itu dibiarin terus berjalan. Nanti di waktu tuanya, dekat-dekat meninggal, itu semuanya tuh diminta. Kamu dulu pernah minta tolong aku begini, gini. Nah, akhirnya ya itu tadi, dia kena ikatan, kena jeratan tadi, rentenir tadi. Nah, sekarang setan bisa menolong kita, dia menjadi baik, bantu pekerjaan kita, tapi nantinya roh dan jiwa kita harganya lebih mahal. Itu nanti yang akan diminta oleh dia, Bapak. Nah, itu tadi tagihannya berat di belakang kayak pesugihan. Nah, itu kan apa, orang dikasih awal dulu semua diberi, lah nanti pas mau meninggal tagihannya itu tadi, roh dan jiwanya menjadi miliknya si jahat. Nah, setan menang banyak, lebih mahal roh dan jiwa daripada harta benda dunia. Nah, itu nanti juga sama. Teman saya waktu itu sudah saya kasih tahu, itu nanti tagihannya loh yang berat gitu. Terima kasih Pak James. Ya, baik Bapak. Ya, baik Pak. Sudah menjawab ya Pak. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang di message ya. Ini Pak David Tio yang bertanya. Pak James, apakah kuasa kegelapan itu bisa membentuk kelompok manusia, Pak? Kalau bisa, gimana Pak ciri-cirinya? Eh, Mungkin bisa lebih spesifik Pak, membentuk kelompok. Eh, Lebih jelas ya? Pak David Tio mungkin bisa langsung nanya Pak, biar lebih jelas Pak pertanyaannya. Masih ada nggak Iya, Pak David Tio? Oh ya. halo. Ya, ya, ya halo Pak Pak. David, silakan Pak. Silakan Pak. Iya, yang saya ingin tanyakan tuh apa? Kita sering ngedenger ya, gitu, bahwa ada aliran-aliran, ya mohon maaf ya, eh, Kristen sesat, ya kan. Nah, arahnya ke situ. Nah itu eh, bagaimana gitu, Pak James menanggapinya gitu kan gitu. Apakah memang benar itu ada kuasa kegelapan di dalamnya ya kan gitu kan gitu, yang memanfaatkan itu, dan seberapa besar arah tujuan dari kelompok itu terhadap kita dan dunia, itu aja. Terima kasih. Ya kalau kita secara global, si si jahat itu memang apa ya Pak, gaya bekerja gencarnya itu kan sebenarnya yang jadi targetnya kan orang percaya dan rumah Tuhan kan demikian. Nah, yang menjadi bahaya dan paling sering targetnya mereka itu waktu saya belajar dalam alam roh dulu, targetnya mereka tuh leader-leader gereja, targetnya mereka itu. Karena apa? Di saat seorang leader itu em, mempunyai celah, lengah dan tidak lagi dekat sama Tuhan seperti awal-awal dia melayani, di saat itulah si jahat itu menunggu dan dia mulai memasukkan yaitu tadi memasukkan pemahaman-pemahaman, memasukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab supaya apa? Kalau yang satu itu hanya seorang jemaat, itu kan pengaruhnya nggak terlalu besar. Tapi kenapa kok iblis yang ditarget itu leader gereja? Karena apa? Tujuannya saat yang mulai bergeser dari kebenaran itu ada seorang pemimpin, kejatuhan seorang pemimpin itu pasti seperti sebuah lokomotif. Lokomotif yang membawa gerbong banyak, jika dia tergelincir, pasti yang akan keluar rel sangatlah banyak kan demikian. Nah itu targetnya si jahat. Makanya ya kita berdoa juga sih, pentingnya berdoa bagi para pemimpin gereja supaya apa? Supaya ya itu tadi jangan sampai dia tidak fokus lagi sama Tuhan, terus akhirnya bergeser dari kebenaran supaya jangan sampai dimanfaatkan oleh si jahat. Karena memang targetnya si jahat itu waktu kita belajar dalam alam roh dan kegelapan dulu, okultisme zaman dulu ya itu tadi leader-leader gereja supaya dia menyimpang, supaya dia menjadi penyesat. Ya. Baik, jadi bisa Pak ya, bisa karena leadernya dulu yang dipegang Pak ya. Kalau Iya. leadernya mengajarkan doktrin yang salah itu, akhirnya
Iya, sekelompoknya ikut semua gitu Pak ya. Iya, apakah menjawab Pak David Tio? Iya, men- Oke, iya terima kasih iya Pak David. menjawab. Ya, kita lanjutkan lagi yang di message dulu ya. Ini dari Pak Tohab, Pak James tanya nih. Pak James, apakah hipnotis itu ada unsur kuasa gelap atau okultisme atau hanya masalah psikologi? Karena kan di psikologi pun ada hipnotis. Mohon pencerahannya Pak. Nah, itu apa tergantung metodenya, Pak. Kalau metodenya menggunakan dari apa tuh? Kan ada juga tuh yang metode dari memainkan pola pikir, memainkan Sugesti itu Pak ya, sugesti ya. ah, itu ya nggak pakai. Tapi ada juga yang modelnya kayak gendam. Itu yang pakai mantra, pakai ilmu hitam kan gitu. Jadi kan orang kan ada sisi tubuh, jiwa, dan roh. Ah, kalau yang modelnya psikis itu kan apa kan memainkan dalam sisi dari kejiwaannya kan dipengaruhi kayak terus apa kayak ada sebuah apa bola digantung di gini-gini lah orang kan begitu lama-lama kan fokusnya kan hilang. Begitu fokusnya hilang kan bisa dipengaruhi dengan mudah lah itu dari sisi hanya sebatas kayak apa ya dari ilmu ya kayak kemarin ayamnya Pak Denny itu yang dikasih garis lama-lama diam nggak bisa gerak lah gitu-gitu itu nggak pakai ilmu itu tapi kalau yang pakai gendam kan ada mantranya. Nah, itu ada mantranya mantranya bisa dipelajari dan bisa dilatih mantranya dan itu sekali orang ditepuk bisa bisa ngikutin ada itu mantranya. Nah, tapi ada dua sisi itu Pak tergantung kita mainnya di Oh, area mana kan demikian. oke Pak, jadi bisa dua-duanya Pak ya. Bisa kuasa gelap atau bisa juga dari psikologi ya Pak. Tergantung Ya. metodenya. Itu ya Pak Tohab ya. Wah, Pak Tohab mau belajar apa nih Pak? Hipnotis Pak. Oke. Sekarang yang raise hand. Ini ada Ibu Lalan. Ibu Lalan, silakan Bu Lalan. Halo, selamat malam semua. Malam itu Saya Lalan. mau nanya, Pak, bukan mau pertanyaan sih, saya punya pengalaman. Eh, saya melihat diri saya yang meninggal di tempat tidur. Waktu itu keluarga saya datang gitu ya, eh, di dalam mimpi ya, Pak. Di dalam mimpi itu saya melihat jasad saya diranjang, saya udah meninggal gitu ya. Mama dan keluarga pada menangis, saya melihatnya dari atas plafon begitu. Saya mau panggil-panggil, saya mau bilang, jangan nangis, saya nggak apa-apa gitu. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya mimpi saya itu seperti apa ya Pak? Sampai sekarang saya juga belum tahu arti kematian yang sesungguhnya. Saya cuman melihat diri saya ada melayang di atas plafon, saya melihat jasad saya seperti itu. Menurut Bapak seperti apa ya? Terima kasih. ini tadi apa Ibu maksudnya makna mimpinya atau Eh, gimana ya? dalam mimpi saya meninggal, jasad saya ada di ranjang, keluarga saya datang, gitu. Saya masih melihat jasad saya begitu. Apakah orang meninggal bisa melihat jasadnya begitu? Dan Oh, saya juga nggak tahu ya, saya kemana saat itu. Pokoknya saya melihat jasad saya eh, sudah tidak ada di, maksudnya jasad aja, sayanya hidup gitu. Saya hidup, tapi saya melayang-layang di atas plafon. Tapi saya nggak bisa komunikasi dengan keluarga saya. Itu menurut Bapak seperti apa ya mimpi saya itu? kalau yang saya pernah alami, jadi di tahun 2009, ya, ya, pokoknya tahun 2000 sekian itu saya pernah mengalami namanya waktu saya kan dulu sempat ya iseng lah dari gitu nyoba-nyoba dari dunia balap. Waktu itu saya sempat mencoba awal lagi ngetes motor. Saya waktu itu kecelakaan, saya nabrak trotoar, terus saya kepental ke pohon pinang. Akhirnya di situ saya sempat meninggal. Nah, waktu itu saya makanya waktu itu sempat lah kok kayak film. Jadi saya melihat badan saya itu digotong-gotong teman saya ditampar-tamparin, disuruh sadar.
Jadi dipikirnya saya pingsan. Tapi waktu itu saya melihat tubuh saya itu ya itu tadi sedang dipukul-pukul segala macam supaya bangun, terus mulai digotong dipinggirin. Saya melihat itu. Dan waktu itu saya melihat itu ada dua sisi, ada di alam roh dan ada di alam nyata. Jadi di alam roh tuh udah ada beberapa buah body baju hitam-hitam tuh mau nangkep saya di alam roh, tapi di alam nyata saya badan saya sedang digotong-gotong. Waktu itu saya sudah roh saya keluar dari tubuh saya. Nah, waktu itu saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya belum mau mati, saya bilang. Nah, nggak lama dari itu saya masuk lagi ke tubuh saya. Dan akhirnya saya hidup lagi lah. Waktu saya keluar dari tubuh itu, saya nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apapun. Tapi begitu saya kembali ke dalam tubuh jasmani saya, itu sakitnya minta ampun karena waktu itu tulang rusuk kena pohon pinang, wah sakitnya minta ampun. Nah, bahkan orang yang saya tabrak pun sampai gagal otak waktu itu. Dan motor saya setang sama jok itu sampai nempel. Jadi sampai penyot bener-bener. Itu lari sekitar 160-an. Nah, itu tadi hampir sama Ibu. Jadi saat kita jadi saya bisa ngebayangkan bagaimana nanti orang meninggal itu ya gitu. Dia bisa melihat jasadnya sendiri, tapi dia itu tadi udah nggak bisa nyentuh orang di sekelilingnya. Nah, di mimpi Ibu itu berarti jadi waktu Ibu mimpi itu ya begitulah gambarannya orang yang sudah meninggal, dia akan keluar dari tubuhnya dan dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Saat dulu saya juga sama, saya bisa melihat tubuh saya sendiri lagi digotong-gotong orang, jadi udah bukan kayak film itu. Tapi akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan belum mengizinkan saya meninggal, saya balik lagi ke tubuh saya. Ya demikian gambarannya orang yang sudah meninggal nanti. Tapi ya gitu tadi, kalau orang yang untungnya waktu saya keluar dari tubuh saya tadi nggak ditangkap sama yang malaikat maut tadi. Kalau ditangkap terus dibawa ke Hades ya selesai sudah lah. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya hidup kembali karena ya puji Tuhan lah Tuhan masih mempercayakan saya untuk melayani Dia dan masih bisa hidup sampai sekarang. Iya, Pak. Waktu saat setelah mimpi dan saya bangun, rasanya penuh sukacita karena saya merasakan bahwa bahwa orang mati itu nggak apa-apa gitu. Dan jadi waktu saya bangun itu saya malah penuh sukacita dan tidak takut untuk mati. Hmm. Itu aja yang saya rasakan setelah saya dapat mimpi itu, Pak. Terima Oh, kasih banyak ya. mungkin Tuhan ngasih gambaran Ibu, mengasih pengertian bagaimana nanti kalau orang itu meninggal. Mungkin bisa jadi demikian itu. Jadi memang gambarannya orang yang sudah meninggal itu ya memang gak ada rasa sakit lagi, gak ada, apalagi meninggal di dalam Tuhan, sudah ketemu dengan Tuhan, nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi masalah dalam kehidupan kan demikian. Ya mungkin itu Tuhan ngasih cuplikan sedikit bagaimana saat orang nanti meninggal mungkin bisa disaksikan bahwa orang yang lepas dari tubuh roh dari tubuh kita itu sebenarnya sesuatu yang tidak menakutkan. Terima kasih ya, Pak, untuk Ya, penjelasannya. ya baik itu. Ya, terima kasih Lalan. Oh, saya baru dengar ini, Pak James pernah meninggal, Pak. Tuh, Iya, kita mesti waktu ngopi-ngopi lagi lagi nih, Pak. Kurang ngobrol banyak lagi kita ngetes ini. motor, lagi ngetes motor, saya nabrak ini, jadi senggolan sama teman saya, terus saya nabrak penonton, terus nabrak trotoar, saya kelempar ke pohon pinang gitu. Waduh. Ya, Sampai puji Tuhan, ada Pak. beberapa tulang yang retak. Ya, memang kalau hamba Tuhan itu memang mesti ngalami banyak hal ya, Pak. Ini, Pak, satu lagi, Pak. Dari Ibu Ya, SCS ini. Saya mau bertanya. betul. Bertanya apa, Bu? SCS, silakan, Bu. Selamat malam Pak James. Maaf tidak Malam kelihatan Ibu, wajahnya. baik Ibu. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Ya, Kan kebetulan memang latar belakang di keluarga saya kan memang penyembahan berhala dulu kan ya, sebelum terima Tuhan Yesus dari saya gitu. Tapi setelah terima Tuhan, kadang-kadang tuh saya masih bisa merasakan yang seperti Bapak bilang gitu loh, keberadaan ya makhluk-makhluk lain lah ya gitu loh. Sejak saya mengenal Tuhan. Nah, tapi saya saya selalu begini gitu. Saya tahu dia ada, tapi kalau Tuhan nggak suruh saya usir, Roh Kudus nggak suruh saya usir, saya biarin, Pak. Nah, menurut Bapak itu salah atau enggak ya, kayak gitu ya. Jadi saya tahu keberadaan mereka misalkan ya. Walaupun sekarang saya waktu dulu pernah lihat, tapi saya minta sama Tuhan, ya kan
Menurut saya itu kan itu waktu saya dari kecil kan ya itu menakutkan. Jadi saya begitu saya kenal Tuhan, saya minta ditutup. Iya. Tuhan saya nggak mau lihat kan saya waktu itu ngobrol sama pembina rohani saya, kamu bisa minta sama Tuhan untuk ditutup gitu loh. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau tutup, saya nggak mau lihat hal-hal seperti itu gitu loh. Karena buat saya itu nggak nyaman gitu loh. Sejak itu saya nggak pernah bisa lihat lagi. Tapi tapi saya bisa merasakan keberadaan mereka tuh bisa saya rasakan. Nah, yang saya mau tanyakan selama ini saya selalu begitu. Walaupun saya tahu misalkan ya dia ada di mana gitu misalkan ya. Tapi kalau menurut saya nggak, saya melihat dia nggak mengganggu saya satu, kedua, dan Tuhan nggak suruh saya usir gitu, saya nggak akan usir gitu loh. Saya biarin aja gitu loh. Nah itu gimana menurut Bapak? Itu salah atau tidak gitu loh. Bahkan misalkan dia ada di gereja pun gitu, misalkan ya di rumah Tuhan gitu, kalau nggak disuruh usir aku nggak usir gitu loh. Misalnya seperti itu. Nah, terima kasih. Iya, baik Ibu. Ya, tapi sih alangkah baiknya ya kalau emang itu ada di dekat kita, ya lebih baik kita suruh pergi saja Ibu, karena tidak ada baiknya dekat dengan dia. Yang penting saat kita jadi gitu. Jadi kalau kita benar-benar ngerasain, ya udah kita suruh pergi aja supaya tidak mengganggu kita, dan bahkan mungkin kalau bisa ya minta sama Tuhan benar-benar dijauhkan dari hal-hal itu, karena eh, itu jadi sebuah pengganggu dalam kehidupan kita kan, nggak ada sisi baiknya sama sekali si jahat itu. Apalagi kan sekarang kita sudah punya otoritas kan, ya tinggal kita suruh pergi, dia pasti akan pergi. Ya lebih baik jangan dibiarkan lah. Nanti kalau dia, apalagi ya saat kita di rumah, dia senang di tempat kita, nanti ikut ngopi lagi kan. Ya, makanya, ya lebih baik udah kalau kita lagi di rumah, jadi ya jangan pernah izinkan dia ada di rumah kita, tidak apalagi di dalam, di sekeliling pun jangan kan, karena apa, itu sesuatu pasti akan membawa satu hal yang tidak baik. Lebih baik ya udah kalau kita emang tahu dia ada, ya segera suruh pergi aja, mungkin Oh, kalau demikian di Bu. rumah diusir, Pak. Kalau di rumah diusir, maksudnya kita Oh, kemana gitu loh, ada dia, aku oh, dia dia nggak ngikutin saya, enggak. Cuma kalau ada hal tertentu, saya nggak akan mm-mm. usir, misalkan di rumah orang atau di mana Oh iya. gitu loh. Tapi kalau Mm. di wilayah saya ya saya nggak kasih gitu loh. Itu sih ya Ya maksudnya kalau ada dia tapi kita nggak usir, kita salah nggak sih kayak gitu loh. Kita abaikan misalkan di luar ya di tempat lain ya, ya kalau nggak kayaknya merasa capek banget ya Pak, kita mesti mengusir-ngusirin terus ya Pak. ya makanya tadi tadi yang saya katakan, jadi apa ya, minta sama Tuhan ya benar-benar supaya dijauhkan dari mereka. Tadi supaya saat kita berada dimanapun, bukannya dia ya kita harus capek ngusir, tapi biarlah dia sendiri yang pergi menjauhi kita. Itu yang kita minta sama Tuhan. Nah nanti tapi kalau di rumahnya orang, ya itu repotnya, nanti jangan-jangan peliharaan orang itu. Nanti kita usir ya. Tapi benar itu, kalau emang ya kita dekat sama Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan, ya kalau emang Tuhan tuntun untuk usir ya kita usir. Tapi sih setahu saya ya Tuhan sebenarnya nggak akan pernah mengizinkan kita kita dekat dengan Dia. Nah, maka mungkin ya kita mungkin lebih lebih ini lagi minta sama Tuhan, doa kita ya kemanapun kita melangkah, kita nggak mau apa, biarlah itu menyingkir dari sekitar kita. Itu Bu, yang kita minta sama Tuhan. Jadi intinya ya biar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik tadi, dari roh jahat tadi. Mungkin itu nanti yang jadi fokus doa kita kan, supaya kita nyaman lah kemana-mana, nggak ada pribadi yang jelek itu tadi kan, supaya dijauhkan dari kita, gitu aja yang kita minta sama Tuhan. Oke, makasih Pak untuk Ya baik, jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. ya masih berkati Bu. Ya, Bapak Ibu, apakah lagi mau tanya? Ya, sambil nunggu dan nanya, Pak. Tadi kan Ya, Pak Joko tadi cerita ya kalau ada banyak kayak kepolisian apa bisa minta tolong ke dukun. Nah, ini saya jadi ingat, Pak. Nenek buyut saya, jadi neneknya mama saya, itu kan ya orang di zaman itu. Jadi dia tuh dulu suka sakit gigi, Pak. Sering sakit gigi.
Zaman itu kan dokter gigi mungkin belum banyak kali ya, atau belum ada mungkin zaman itu, nenek buyut saya gitu ya. Nah itu untuk supaya giginya nggak sakit, dia pasang susuk, Pak. Susuk Hmm. buat anti sakit gigi. Dan betul, Pak, nggak pernah sakit gigi, Pak. Ini yang cerita mami saya nih. Mama saya cerita. Nah, tapi pada waktu beliau mau meninggal, udah tua banget. Lupa saya umur berapa waktu meninggal itu nggak bisa meninggal, Pak. Mau mati, Nah, udah kayak, ya, mau mati kayak nafasnya mau habis terakhir, terus nafas lagi, Pak, hidup lagi. Jadi selama berhari-hari kayak gitu. Kan zaman hmm, dulu kan juga nggak ada ICU kali ya. Belum belum iya. belum banyak rumah sakit lah zaman itu, dan keluarga kami dulu kan bukan orang yang berada. Jadi akhirnya bingung gimana. Akhirnya panggillah Bapak Pendeta. Wah, panggil Pak Gembala. Pak Gembala nanya-nanya. Ada ini enggak? Dulu jimat atau apa? Diingat-ingat. Enggak ada. Nanti nenek buyut saya itu rajin beribadah, Pak. Oh, ke gereja, Pak. Berdoa. Orangnya sangat sangat religius lah. Takut Tuhan. Hmm, Cuma ya itu, Pak. Pakai susuk di, di, di gusinya. Hanya dibilang, oh iya, dulu pakai susuk supaya nggak sakit gigi. Wah, didoakan, Pak. iya. Didoakan, katanya 2-3 jam lah keluar Pak itunya, apa jarumnya, terus dicabut Iya. pakai tang. Cabut pakai tang. Nggak lama, berapa hari kemudian meninggal Pak. Nah, Iya. itu ini kan kalau sosok itu kan pasti kuasa gelap ya Pak ya. Iya. Iya kan. Nah, tapi ini untuk kebaikan juga loh Pak. Untuk kebaikan supaya tidak sakit gigi gitu kan. Terus Iya. kedua, nah saya nggak tahu itu, maksudnya tagihannya yang mana ya, apa dia nggak bisa meninggal itu Pak tagihannya, padahal dia tuh cinta Tuhan loh Pak, ke gereja kok sosoknya nggak keluar sendiri ya Pak, waktu dia berdoa, waktu dia ke gereja. Iya, gimana tuh Pak? Nah, itulah liciknya si jahat kan, Pak. Jadi kita dibiarin ibadah-ibadah, tapi kan dia juga punya istilahnya, dia punya saham di situ kan, naruh susuk itu tadi. Nah, makanya baiknya Tuhan, waktu kan jadi susah meninggal kan, karena belum ada pemberesan tadi. Nah, jadi makanya ya Tuhan ngasih kesempatan, akhirnya sampai Tuhan utus hambanya untuk beresin tadi. Lah, kita nggak bisa bayangkan kalau nenek tadi meninggal sebelum susuknya dilepas, berarti kan setan masih punya hak untuk tadi merampas, karena dia punya tagihan yang belum dibereskan. Itulah yang tadi yang saya katakan, pasti akan hari apa, akan nagih roh dan jiwa kita yang akan jadi incaran dia. Ya, tapi puji Tuhan, baiknya Tuhan, begitu di ujung di akhir hidupnya, nenek kan dibebaskan Tuhan dulu kan, susuknya lepas terus dia meninggal, tapi setan nggak punya hak lagi untuk merampas roh dan jiwanya. Itu Bapak. Oke, oke Pak. Benar-benar Pak. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Penjelasannya. Ya Bapak Ibu, ada yang mau nanya lagi nggak? Saya masih buka ruangan. Kalau nggak ada, saya berikan waktu untuk Bapak Gembala untuk menanggapi dan sekaligus menutup ya Pak. Udah jam 20.40 sampai jam 9. Silakan Pak Gembala, Ya, Pak terima Cahya. kasih. Ya, terima kasih Pak James yang Ya sudah Bapak. memberkati kita semua malam ini dan kita diberikan pencerahan khususnya tentang okultisme. Nah, saudara, saya kira ini baru sesi 1 ya, belum ada kelanjutan ya nanti. Nanti ada sesi 2 ya. Bagaimana kita praktek gitu ya. Saya malam ini hanya diingatkan begini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan kebetulan kalau kita diingatkan tentang bahwa ada pemerintah-pemerintah di udara. Ya, jadi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi memang melawan roh-roh yang ada jahat di udara. Jadi bahwa itu adalah real, ada nyata, begitu. Nah, peristiwa yang Yesus katakan tentang Lazarus yang meninggal dengan orang kaya, itu bukan perumpamaan, tetapi itu adalah sebuah fakta, realita, gambaran tentang orang yang meninggal. Setelah meninggal kemana?
dan seperti apa keadaan. Jadi betapa menyesalnya si orang kaya itu ketika meninggal, dia pengen banget memberitahu kepada saudara-saudaranya, kepada familinya kan. Tetapi tidak ada kesempatan. Nah, malam hari ini mari kita perhatikan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, entah itu pasangan kita, anak kita, ya, saudara kita, supaya kita betul-betul serius hadapi tentang kematian ini. Jalani hidup ini. Karena pada akhirnya nanti kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya berdoa jemaat Osana, saudara-saudara semua malam hari ini akan lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang menghalangi bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa di hati kita. Karena apa? Contoh tadi, orang yang pasang susuk. Ya. Mungkin bukan jenisnya susuk yang saudara miliki, tetapi jenis kepahitan, kebencian. Tadi kan disinggung juga oleh Pak James, kepahitan. Kan? Jadi ternyata itu yang menghalangi juga, dan bagaimana itu menjadi celah bagaimana iblis untuk bekerja. Gitu kan? Untuk menyerang kita. Mari malam ini kita mau memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih di hadapan Tuhan, tidak menyimpan dosa, tidak menyimpan kejahatan, tidak menyimpan apapun juga, supaya ketika kita berhadapan dengan setan iblis, ya, dengan roh-roh jahat dan penghulu-penghulu di udara, kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, terima kasih Pak James. Tuhan memberkati pelayanan Pak James. Ya, dan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya berharap sih masih ada sesi berikutnya. Kita ngomong lagi, sebab saya percaya hal-hal seperti ini penting sekali buat jemaat kita tahu, ya, supaya kita semakin waspada dan benar berjaga-jaga di dalam doa kita. Sudah, Den? Ada langsung doa tutup apa gimana? Sudah kok. Oh ya, kita belum kasih aplaus buat Pak James. Berikan Ya, tepuk tangan, berikan berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak James. Ya, Coach saya selesai kok. Silakan Coach saya tutup. baik. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam ini sebab Engkau memberikan pengetahuan dan pencerahan buat kami tentang okultisme. Biarlah setiap kami malam ini mulai sungguh-sungguh serius untuk berjaga-jaga dan berdoa tentang bagaimana kehidupan kami di dalam Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami boleh ada di dalam perlindungan, penjagaan Tuhan, dan kasih setia Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor James, Tuhan tolong pakai terus dengan urapan yang baru. Kemanapun hamba-Mu pergi dan melayani tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Supaya sungguh Tuhan, dia boleh tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan yang selalu memagarinya dari setiap apapun yang menyerang ke dalam hidupnya. Kami percaya firman yang disampaikan, apa yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarganya, pelayanannya, pekerjaan, supaya semualah Tuhan yang memberkati dan mencukupi. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kesehatan untuk Sani. Tuhan sempurnakan bagian-bagian tulang tubuh, bagian belakang pinggul. Tuhan semuanya Tuhan pulihkan seperti semula. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Dan mujizat-Mu masih ada. Kami bersyukur hari ini boleh melihat hasil rangsangan dengan baik. Berpujilah Engkau Tuhan Yesus. Diberkatilah saudara malam hari ini, dan biarlah kita terus setia kepada Tuhan, dan kita akan terus menerima penyertaan dan pemeliharaannya, dan terimalah akan berkati. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara malam ini sampai selamanya. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.